Semangat pagi dengan saya Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah di YouTube channel Edukasi Kesehatan. Edukasi Kesehatan kali ini saya akan membahas masalah luka dekubitus. Apa dekubitus itu? Dekubitus adalah suatu luka pada kulit dan jaringan, biasanya luka menggaung yang diakibatkan oleh prolong pressure atau tekanan yang lama terhadap kulit dan jaringan yang menyebabkan kematian jaringan dan mengakibatkan luka menjadi menggaung dan menjadi lebih berat. Biasanya dekubitus terjadi pada bagian tubuh tertentu di dalam tubuh kita, yaitu di bagian hip atau di panggul, kemudian di back atau di bagian tulang belakang, kemudian di ankle, dan juga kemudian di daerah coccygeus dan di daerah pantat. Kenapa ini terjadi? Karena di bagian-bagian tersebut, apabila posisi badan kita terlentang secara terus-menerus atau tidak duduk di wheelchair, maka bagian-bagian tersebutlah yang biasanya tertekan terhadap matras tersebut, dan ini mengakibatkan gangguan sirkulasi pada jaringan tersebut. Dekubitus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu grade 1, grade 2, grade 3, grade 4. Grade 1 biasanya di permukaan saja, biasanya ditandai dengan kulit yang kemerah-merahan. Kalau grade 2 biasanya hanya sampai di daerah lapisan kulit atau dermis. Kalau grade 3 biasanya luka sudah mencapai bawah kulit atau subdermis. Grade 4 ini adalah grade yang berat. Biasanya dekubitus akan sampai ke otot, tendon, atau bahkan ke tulang. Dan ini perlu penanganan yang spesifik, cepat, dan penanganan yang baik. Penanganan pada dekubitus secara garis besar dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dengan medication atau dengan pengobatan. Pemberian antibiotik diperlukan apabila ditemukan adanya tanda-tanda infeksi pada dekubitus. Kemudian pemberian nutrisi yang baik, dalam hal ini adalah albumin atau protein, karena unsur ini diperlukan untuk wound healing atau proses penyembuhan luka secara baik dan cepat. Yang kedua adalah dengan local wound care, yaitu dengan perawatan luka pada daerah dekubitus. Dengan dressing, dengan kasar steril dan cairan fisiologis infus atau NaCl ditambah dengan gentamisin akan mempercepat proses penyembuhan karena luka menjadi bersih dan lembab. Kemudian pemberian dressing modern yang saat ini ada di rumah sakit itu sangat membantu karena bersifat menyerap nanah dan juga merangsang granulasi atau proses penyembuhan luka. Yang ketiga adalah dengan surgical. Surgical ini penting dilakukan apabila ada jaringan nekrotik atau kehitaman pada dekubitus, sehingga perlu dilakukan nekrotomi dan debridemen atau diangkat jaringan yang mati tersebut sehingga tidak menyebabkan suatu sumber infeksi yang terus-menerus. Hal ini penting dilakukan. Apabila tidak dilakukan debridemen, maka tindakan-tindakan yang lain menjadi sia-sia. Kemudian yang keempat adalah lifestyle change atau merubah gaya hidup yang selama ini dilakukan, di mana pada pasien-pasien dekubitus yang diakibatkan oleh terbatasnya mobilisasi, biasanya terlentang terlalu lama, duduk di wheelchair terlalu lama, dan ini tidak boleh terlalu lama dalam posisi yang sama. Minimal 1 jam sekali posisi harus dirubah, misalnya miring ke kanan, miring ke kiri, sehingga bagian tubuh tertentu di kulit dan jaringan itu tidak mengalami tekanan yang terus-menerus sehingga mengakibatkan gangguan aliran darah pada jaringan tersebut. Sehingga penting sekali merubah posisi ini secara periodik setiap jam. Kemudian pemberian atau pemakaian matras dekubitus juga sangat membantu karena secara periodik juga mengurangi tekanan di kulit atau di jaringan tersebut. 4 penanganan ini harus dilakukan secara komprehensif atau secara simultan, karena masing-masing
penanganan ini sangat membantu di dalam proses penyembuhan dan juga di dalam proses wound healing dari penyakit dekubitus. Semoga bermanfaat.